مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Ta'sil fi Thalabil Ilmi yang disampaikan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizallahu ta'ala. Kita masih dalam prinsip yang keempat dari dasar-dasar menuntut ilmu. Sebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizallahu ta'ala, al-ilmu wa qaulullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa qaulus sahabati ma'al ijma'i wal qiyasis sahihi. Bahwa yang namanya ilmu adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapan sahabat beserta ijma' dan qiyas yang sahih. Inilah yang disebut dengan ilmu dan inilah hakikat dari ilmu. Dan ini pula yang disebut dengan ad-dalil. Ini disebut dengan dalil yang disepakati di kalangan para ulama, terutama para fuqaha, ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapan sahabat. Ucapan sahabat yang dimaksud di sini adalah ucapan sahabat yang dihukumi sebagai hadis, karena nanti akan dijelaskan bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah itu ada dua. Ada sunnah zahirah sharihah dan ada sunnah batinah ghair sharihah. Sunnah zahirah sharihah akan disebutkan itu adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut sunnah sharihah, sunnah zahirah sharihah. Dan di sana ada sunnah batinah ghairu sharihah. Sunnah istilahnya sunnah batinah ghairu sharihah. Apa itu sunnah batinah ghairu sharihah? Sunnah batinah ghairu sharihah adalah apa yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka misalkan berbicara tentang masalah hal yang ghaib, atau mereka berbicara tentang sebab nuzul sebuah ayat, atau misalkan mereka menjelaskan tentang makna hadis. Atau misalkan mereka di dalam ucapannya mereka mengatakan minas sunnah, di antara sunnah adalah begini dan demikian, yang mengucapkan sahabat, maka ini adalah hadis dan ini merupakan sunnah dan ini dihukumi sebagai sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah yang disebut bahwa yang namanya ilmu adalah qaulullah wa rasulihi, firman Allah dan sabda Rasul SAW, wa qaulus sahabat, ucapan sahabat yang bagaimana, yang itu merupakan dalil. Yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, yang itu merupakan sebuah dalil, ucapan sahabat yang dihukumi sebagai sunnah batinah ghairu sharihah. Ma'al ijma' wal qiyas as-sahih, disertai dengan ijma' dan qiyas yang benar. Ini merupakan prinsip yang keempat. Dan ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika seorang Ahlussunnah wal Jamaah hendak mengambil keyakinannya, akidahnya, tauhidnya, maka mereka mengambilnya tersebut, masadir talaqinya itu, sumber pengambilan dalilnya diambil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma' dalam hal akidah. Sehingga Ahlussunnah membangun keyakinan mereka, Ahlussunnah membangun akidah mereka, Ahlussunnah membangun tauhid mereka di atas landasan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama Ahlussunnah dari kalangan mazhab manapun. Adapun ketika berbicara tentang ahkam asy-syar'iyyah, ketika berbicara tentang hukum-hukum amaliyah, tentang hukum-hukum fiqhiyah, maka mereka mengambil itu semua dan mereka bersepakat, mereka mengambil hukum-hukum fiqhiyah itu diambil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang sahih. Dan ini semuanya 4 mazhab mereka sepakat. Kemudian nanti ada dalil-dalil yang diperselisihkan dalam masalah fikih. Sebagian mereka menjadikannya itu sebagai dalil, sebagian yang lain tidak.
Di antaranya Imam Malik atau mazhab Maliki, mereka menganggap bahwasanya amalan penduduk negeri Madinah saat itu merupakan dalil, dan ini tidak digunakan oleh mazhab yang lain. Sebagian mereka menganggap bahwasanya namanya hadis mauquf itu dalil, tidak digunakan sebagai yang lain. Hanya saja 4 hal ini, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas yang sahih, mereka semua sepakat bahwa ini adalah dalil. Baik. Dalam hal keyakinan, Ahlussunnah mengambil dalilnya dari 3 hal tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Maka Ahlussunnah membangun keyakinannya, Ahlussunnah membangun keimanannya, tauhidnya, diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Tidak seperti golongan sempalan, tidak seperti mereka yang berjalan di atas kesesatan. Mereka menjadikan keyakinannya tersebut diambil dari mimpi, diambil dari perasaan mereka, diambil dari wangsit atau ilham yang mereka dapatkan. Mereka mengambilnya hal semacam itu. Ketika seorang dibiarkan lepas begitu saja, mengambil keyakinannya dari mimpi, mengambil keyakinannya lewat ilham-ilham misalkan, maka akan rusak agama ini. Sehingga nanti akan bermunculan keyakinan-keyakinan yang nyeleneh. Banyak bermunculan ibadah-ibadah yang banyak sekali. Sehingga akhirnya agama Islam adalah agama yang dipenuhi dengan inovasi akhirnya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan mazhab manapun, mereka membangun akidahnya di atas Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Adapun Ahlussunnah dari kalangan mazhab manapun, ketika mereka berbicara ingin menjadikan atau ingin mengambil sebuah kesimpulan hukum dari hukum-hukum syariah dan hukum fikih, maka mereka mengambilnya dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang sahih dalam hal fikih. Dan mereka semua 4 mazhab sepakat dalam hal ini. Adapun nanti di sana ada dalil-dalil diperselisihkan, maka itu terjadi perselisihan di kalangan mereka. Baik, hanya saja ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu pula halnya kalau seseorang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang ingin mengenal penciptanya, kalau seseorang ingin mengetahui tujuannya hidup di dunia, maka kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Kalau dia adalah seorang muslim, bagaimana dia bisa mengenal penciptanya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itulah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan tentang sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keliru sebagian orang yang mereka menyandarkan kepada Islam dan kaum muslimin, mereka kemudian mencari penciptanya melalui jalan-jalan yang tidak disyariatkan. Mereka tidak berupaya untuk mengenal Allah sebagai sang penciptanya lewat Al-Quran dan Sunnah, dan ini ada. Mereka berupaya untuk mengenal penciptanya dengan cara bertapa, dengan cara bermeditasi menurut mereka, dengan cara melakukan ini dan itu. Kemudian dengan begitu mereka akan sampai kepada penciptanya. Tidak akan sampai. Seorang muslim tidak akan pernah sampai kepada sang penciptanya kalau dia tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada jalan untuk bisa menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal sang penciptanya, kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Disebutkan di dalam halaman 26, wa ala hadza sara Abu Hanifah Nu'man. Nah, ini sudah. Wa qala Muhammad ibn Hasan di halaman 28. Berkata Muhammad ibn Hasan, murid dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dan ini diantara guru dari guru Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i tidak berjumpa dengan Al-Imam Abu Hanifah, karena tatkala Al-Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriah. Al-Imam Abu Hanifah wafat, Al-Imam Syafi'i lahir. Namun Al-Imam Syafi'i berjumpa dengan murid-murid Al-Imam Abu Hanifah, diantaranya Muhammad ibn Hasan ini. Wa man kana 'aliman bil kitabi wa sunnah. Al-Imam Muhammad ibn Hasan, wa man kana 'aliman bil kitabi wa sunnah, mengatakan siapa yang memiliki ilmu tentang Al-Qur'an dan Sunnah, wa bi qauli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki ilmu tentang pendapat, tentang ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bimastahsana fuqahaul muslimin, dan memiliki ilmu tentang istihsan di kalangan para fuqaha. Karena nanti ada dalam pembahasan usul fikih tentang masalah istihsan. Ada di sana di kalangan para fuqaha membahasnya. Wasi'ahu an yajtahida ra'yahu fima betuliya bihi, maka boleh baginya untuk berijtihad. Seorang boleh berijtihad, ada syaratnya, sehingga seorang tidak boleh bermudah-mudahan untuk mengatakan dalam hal ini saya berijtihad. Seorang boleh mengatakan dalam hal ini saya berijtihad, atau dia berijtihad menentukan sebuah hukum, menyimpulkan sebuah hukum dengan ijtihadnya apabila syaratnya dia memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah.
Dan dia memiliki ilmu tentang ucapan para sahabat, pendapat para sahabat. Dan dia mengerti tentang bab istihsan dalam masalah usul fikih. Maka boleh baginya untuk beristihad pada perkara-perkara yang dia alami. Misalkan dia mengalami beberapa permasalahan dalam masalah syariat. Kemudian dia memiliki ilmu untuk beristihad. Dia memiliki ilmu sebagaimana saat disebutkan, maka boleh baginya untuk beristihad. Kalau tidak memiliki ilmu bagaimana? Tidak boleh baginya kemudian menentukan, oh menurut saya begini, saya beristihad begini dalam masalah ini. Tidak bisa. Maka dia harus bertanya kepada ahli ilmu. Wa yaqdi bihi, boleh baginya untuk memutuskan perkara yang sedang dihadapinya dengan ijtihadnya tersebut. Wa yumdihi fi sholatihi wa siyamihi, dan boleh ia gunakan, boleh ia amalkan dalam sholatnya dan puasanya, wa haji dan hajinya. Dalam permasalahan sholat, misalkan dia menghadapi sebuah permasalahan dan dia mengilmui tentang Al-Quran, sunnah, ucapan sahabat, dan dia mengerti tentang bab istihsan, boleh bagi untuk beristihad. Oh, dalam masalah ini yang benar adalah begini, wallahu ta'ala alam. Dalam masalah ini yang lebih dekat kepada kebenaran menurut pandanganku, maka yang lebih dekat adalah begini. Maka boleh baginya untuk beristihad dalam hal atau dengan syarat dia memiliki ilmu tentang Al-Quran, sunnah, ucapan sahabat, dan permasalahan istihsan para fuqaha. Dalam hal sholatnya, dalam hal puasanya, dalam hal hajinya. Karena kadang kita sering menghadapi hal-hal tersebut. Dalam masalah sholat kita bingung, ini bagaimana ya cara memutuskannya. Ketika berpuasa kita bingung, ini hukumnya apa ya? Dan lain sebagainya. Kalau kita mampu memiliki ilmu tentang apa yang disebutkan barusan, maka boleh bagi kita untuk beristihad, untuk kemudian menggali apa hukumnya, apa kesimpulan hukumnya. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Dan tidak boleh kita mengatakan, oh saya beristihad dalam hal ini, bahwa menurut saya begini. Tidak boleh kalau kita tidak memiliki ilmunya. Wa jami'i ma umira bihi wa nuhiya anhu, dan dalam segala perkara yang diperintahkan untuknya dan dalam segala perkara yang dilarang darinya, maka boleh baginya untuk beristihad kalau dia memiliki ilmu tentang Al-Quran, sunnah, dan ucapan para sahabat dan masalah istihsan di kalangan para fuqaha. Kalau tidak, maka tidak boleh dia menyimpulkan. Kalau tidak boleh kemudian dia menggali sendiri. Apalagi misalkan dia mengerti aksesnya, tinggal baca artikel saja. Ada permasalahan baru, dia kemudian mencarinya sendiri, kemudian mengkajinya sendiri. Dia tidak mengerti ilmunya. Maka tidak boleh baginya untuk melakukan hal demikian. Apalagi kadang belakangan kita sering mendengar, kadang sering orang itu mudah mengatakan, saya beristihad begini, saya beristihad begini. Ucapannya saya beristihad, kalau memang dia belum sampai tingkatan ijtihad, maka dia bisa berdosa karena ucapannya tersebut. Karena dia berdusta nanti atas nama agama. Karena orang-orang yang berhak beristihad adalah orang-orang yang telah sampai di level mujtahid. Adapun bagi seorang awam yang belum sampai tingkatan tersebut, maka tidak diperbolehkan baginya, sekalipun Al-Quran dan Sunnah ada di hadapannya. Fa idza ijtahada wa nadhara wa qasa ala ma asbaha wa lam ya'lu wasi'ahu al-'amalu bidzalika. Apabila dia telah berupaya bersungguh-sungguh meneliti, mengkaji, mengkiaskan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi dengan sesuatu yang mirip dari Al-Quran dan Sunnah, walam ya'lu, dan dia tidak serampangan, dia tidak melewati batasan-batasannya, dia tidak menyeleneh, tidak seenaknya sendiri, wasi'ahul amalu bidzalika, boleh baginya untuk beramal dengan hasil ijtihadnya tersebut. Wa in akhta alladhi yanbaghi an yaqula bihi, sekalipun dia keliru dalam apa yang diputuskannya itu. Di sini poin pentingnya adalah Al-Imam Muhammad Ibn Hasan mengatakan, siapa yang mengilmu tentang Al-Quran, Sunnah, dan ucapan sahabat, bahwa menurut Al-Imam Muhammad Ibn Hasan yang namanya ilmu, yang namanya dalil adalah Al-Quran, Sunnah, dan ucapan sahabat, maka kita akan mendapati bahwasanya para immatul arba'ah, bahkan murid-murid mereka, bahkan yang di atas mereka dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka sepakat bahwa yang namanya ilmu adalah Al-Quran, Sunnah, ucapan sahabat, ijma' dan qiyas yang sahih. Kita akan dapati itu dari seluruh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qala Muhammad ibn Hasan aydan, Al-Imam Muhammad ibn Hasan juga mengatakan, al-ilmu ala arba'ati aujuhin, bahwasanya yang namanya ilmu itu ada 4 sisi, ada 4 tingkatan. Maka nafi kitabillahi natiqi wa ma asbahahu. Tingkatan yang pertama adalah apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang serupa dengannya, apa yang dikiaskan dengannya. Ini tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, wa ma kana fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ma'thurati wa ma asbahaha. Apa yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang serupa dengannya dan apa yang mirip dan dikiaskan dengannya. Ini yang kedua.
Yang ketiga, wa makana fima ajma'a alaihi sahabatu rahimahumullahu wa ma asbahahu. Apa yang disepakati oleh para sahabat, ijma'nya para sahabat, dan apa yang serupa dengannya dan apa yang dikiaskan dengannya. Ini urutan yang ketiga. Wa kadzalika makhtalafu fihi la yakhruj an jami'ihi. Begitu pula dengan apa yang diperselisihkan oleh mereka para sahabat. Apa yang disepakati oleh para sahabat itulah ilmu, dan apa yang diperselisihkan oleh para sahabat pun itu ilmu, sehingga seorang tidak boleh keluar dari perselisihan para sahabat dengan membuat pendapat yang baru. Fa in awqa'a al-ikhtiyar fihi ala qaulin fa huwa ilmun taqisu alaihi wa ma asbahahu. Maka apabila terdapat perselisihan di kalangan mereka para sahabat, seseorang harus mencari kira-kira mana yang paling tepat, mana yang paling baik, mana yang paling bagus dari perselisihan pendapat para sahabat itu. Tidak boleh keluar dari perselisihan para pendapat itu. Ala qaulin fa huwa ilmun, dan itu adalah ilmu. Taqisu alaihi wa ma asbahahu, dan apa yang serupa dengan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Ini urutan yang ketiga. Dan yang keempat, wa mastahsana mu'amatu fuqaha'il muslimin wa ma asbahu wa kana nadhiran lahu. Dan yang keempat adalah apa yang merupakan istihsannya para fuqaha, apa yang dianggap baik oleh mereka para fuqaha. Kalau bahasa kita yang begitu, secara bahasanya ada pembahasan masalah istihsan. Istihsan itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh mereka para fuqaha, bukan menurut kita. Kalau seorang mengilmui tentang masalah ini, mengilmui tentang Al-Quran, sunnah ucapan sahabat, dan mengerti tentang masalah istihsan, bagaimana caranya, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana prosedurnya, maka boleh baginya untuk beristihad. Dan apa yang dianggap baik oleh mereka para fuqahaul muslimin, para fuqaha, bukan para juhala, dan apa yang serupa dengan istihsannya mereka, maka inilah ilmu. Dan inilah 4 tingkat ilmu. Lihatlah bagaimana mereka, para salafus saleh, para immatul madzhab al-arba'ah, dan juga murid-murid mereka mengatakan tidak akan jauh, tidak akan lepas, tidak akan keluar bahwa yang namanya ilmu adalah Al-Quran, sunnah ucapan sahabat, ijma', qiyas, dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang disebutkan oleh para ulama. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa yang namanya ilmu adalah mimpi. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa namanya ilham, bisikan, atau kemudian apa yang terbersit dalam benak seorang hamba itu merupakan ilmu. Tidak. Ini merupakan ilmu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak di sisi yang lain. Sehingga seorang kalau ingin mengetahui seorang itu berada di atas kebenaran atau tidak, maka lihat keyakinannya dibangun di atas apa. Seorang ingin mengetahui seorang itu berada di atas kebenaran atau tidak, maka dilihat ketenangannya dibangun di atas apa. Dan ini ujian di akhir zaman belakangan ini. Kita akan dapati mungkin nanti, mungkin saat ini kita belum dapatinya, mungkin nanti kita akan dapati ada orang-orang yang mengambil keyakinannya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, namun dia mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, begitu kelihatannya. Maka ketenangan yang didapatnya dalam hidup, misalkan lancarnya rezeki yang didapatnya, misalkan, maka itu bukan dalil kalau misalkan dia jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini harus diperhatikan di zaman kita, karena nanti muncul akan banyak muncul orang-orang belakangan semacam ini, yang mereka kelihatannya memiliki kelebihan, mereka memiliki sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan sebagai istidraj. Kemudian orang-orang yang tidak mengerti prinsip kebenaran akhirnya ikut terbawa. Sehingga ingatlah bahwasanya tolak ukur kebenaran adalah Al-Quran, Sunnah, ijma' para salaf, ijma' para sahabat. Kalau ada orang yang dilancarkan rezekinya namun dia tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah itu merupakan istidraj. Kalau ada orang yang merasa tenang hidupnya, misalkan dia apapun yang diinginkannya didapatkan, kemudian dia tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas petunjuk, maka dia bukan di atas kebenaran. Karena tidak dajjal sekalipun tatkala keluar, dia memiliki kehebatan-kehebatan sebagai ujian bagi manusia di akhir zaman ini. Maka ingatlah bahwasanya tuntunan kita, tolak ukur kebenaran adalah dilihat di atas apa mereka itu berjalan. Jangan tertipu dengan kelebihan yang dimilikinya. Jangan tertipu dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan ini banyak akan nanti bermunculan sehingga seorang harus mengetahui dasarnya, kebenarannya. Qala wala yakhruj al-ilm an hadhil wujuhil arba'ah. Maka ilmu tidak keluar dari 4 hal ini. Al-Quran, Sunnah, ucapan para sahabat, kemudian apa yang disepakati, apa yang dianggap baik oleh mereka para fuqaha. Inilah yang disebut dengan ilmu. Inilah yang disebut dengan dalil. Inilah merupakan sumber pengambilan keyakinan. Inilah merupakan sumber pengambilan amalan
ibadah menurut ahli sunnati wal jamaah. Sehingga keyakinan tidak bisa diambil selain dari ini. Sehingga amal ibadah, amalan tidak bisa diambil selain dari ini. Harus di atas ini. Baik. Kemudian, ini merupakan prinsip dasar yang keempat, yang sangat agung yang harus diketahui dan difahami. Kemudian dibangun di atas prinsip ini beberapa hal. Ini pembahasan terkait dengan usul, tapi tidak mengapa, kita akan sebutkan sedikit, sederhanakan. Pertama, dari kaidah, dari prinsip yang keempat ini dibangun di atasnya beberapa perkara. Ada poin-poin penting yang terbangun di atas prinsip itu. Yang pertama, anna talibal ilmi alaih an yu'awwida nafsahu dhabtal masaili bi adillatiha minal kitabi wa sunnah ala fahmi salafis salih. Wajib bagi seorang penuntut ilmu, wajib bagi seorang pembelajar, seorang pelajar ilmiah untuk membiasakan dirinya mengkaji sebuah permasalahan itu dengan dalil-dalilnya. Kalau dia menghadapi sebuah permasalahan, turun sujud kaki dulu, lutut dulu atau tangan dulu, berarti ini sebuah permasalahan ilmiah. Kalau misalkan dia mendapati sesuatu misalkan dalam sebuah permasalahan lain dan lain sebagainya, maka biasakan untuk mengkaji itu dengan dalilnya. Dari Alkitab wa Sunnah, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafis saleh, dengan membiasakan diri untuk mengembalikan setiap permasalahan ini kepada dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dicari, ditelusuri dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ala fahmi salafis saleh, dan kemudian berupaya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu di atas pemahaman para salaf. Misalkan ada sebuah permasalahan, dia kaji, oh ini ayatnya ketemu, tinggal lihat bagaimana penafsiran para sahabat, para salafus saleh tentang ayat tersebut. Ini ada permasalahan misalkan ketemu, bagaimana hadis Rasulullah SAW, bagaimana penjelasan para sahabat, bagaimana penjelasan para tabi'in, biasakan begitu. Sehingga seorang pembelajar, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu harus membiasakan untuk mengkaji permasalahan itu dengan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau seorang itu suka menulis, maka susunan penulisannya dimulai dari Al-Quran, Sunnah, kemudian pendapat para salaf. Biasakan dulu begitu. Kemudian simpulkan dia. Wa huna ta'ti ahamiyatul kutub bil musannafah fi ayatil ahkam wa ahaditsil ahkam. Dari sini pentingnya kedudukan kitab-kitab musannaf. Ada kitab yang judulnya musannaf, musannaf Ibnu Abi Syaibah, musannaf Abdul Razzaq dan lain sebagainya. Dari sini pentingnya kitab-kitab musannaf. Ada apa dengan kitab musannaf? Musannaf fi ayatil ahkam wa ahaditsil ahkam. Musannaf dalam pembahasan ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Karena di dalam kitab musannaf tersebut terkumpul tentang pendapat sahabat, bahkan yang bertentangan sekalipun. Misalkan nanti disebutkan hadisnya, kemudian dibawakan riwayat dari sahabatnya, riwayat yang mengatakan sahabat mengatakan A, kemudian dibawanya lagi disebutkan riwayat yang mengatakan B. Terkumpul semua di dalam kitab musannaf. Maka ini memang perbendaharaan ilmiah yang sangat indah sekali kitab musannaf ini. Kalau kita ingin melihat perselisihan pendapat para ulama, lihat kitab musannaf, kita akan dapati riwayatnya di sana. Dan musannaf yang terbaik adalah musannaf Ibnu Abi Syaibah dan musannafnya Abdul Razzaq. Wal musannafatu fi athari sahabat ridwanullah alaihim, dan musannaf, kitab musannaf yang disusun terkait dengan athar para sahabat. Maka seorang pembelajar ilmiah harus membiasakan dirinya mengkaji itu dengan susunan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berupaya untuk mengetahui bagaimana para sahabat kemudian berpandangan dalam permasalahannya. Itu yang pertama. Yang pertama, dibangun dari prinsip yang ini adalah seorang pembelajar ilmiah harus membiasakan dirinya untuk mengkaji permasalahan itu di atas dalil. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga bagaimana para salaf memahaminya. Kemudian yang kedua, anna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anna sunnata Rasuli sallallahu alaihi wasallam ala ismail. Ini bahasa disebutkan bahwasanya namanya sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua. Sunnatun zahiratun sharihah. Ada yang disebut dengan sunnah zahirah sharihah, itu istilahnya. Wa sunnatun batinatun ghairu sharihatin, dan ada istilah yang disebut dengan sunnah batinah ghairu sharihah. Apa itu sunnah zahirah sharihah? Apa itu sunnah batinah ghairu sharihah? Nah, nanti kita akan mempraktekkan hal ini dalam permasalahan fikih insyaallah kalau kita diberikan kesempatan untuk mengkajinya nanti. Ketika akan kita lihat ini disebutnya sunnah apa? Zahirah atau batinah misalkan. Ini hanya sekedar muqaddimah. Ini hanya sekedar pengenalan bahwa yang namanya sunnah Rasulullah SAW itu ada dua dalam permasalahan hukum. Ada yang disebut dengan sunnah zahirah sharihah, itu istilah, dan ada yang disebut dengan sunnah batinah ghairu sharihah. Amal qismul awal, adapun bagian yang pertama, macam yang pertama,
Fasunnatu dhahiratu sharihatu, yaitu sunnah dhahirah sharihah, fahiya ma udhifa ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam sarahatan min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin. Sunnah dhahirah sharihah ini merupakan sunnah yang kita kenal. Apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan sunnah dhahirah sharihah istilahnya. Maka sunnah dhahirah sharihah adalah ma'udhifa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarahatan, apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, secara gamblang, secara jelas. Min qaulin aw fi'lin aw taqririn, baik berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin, atau sifat karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabiatnya atau karakteristik badaniahnya, kebiasaannya, maka inilah yang disebut dengan sunnah dhahirah sharihah. Wa hadhihi sunnah 'inda al-muhadditsin. Di sini ada beberapa istilah sedikit ingin memperkenalkan kepada kita. Kita sering mendengar istilah sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan? Baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, baik berupa sifat, akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan sunnah menurut para ulama ahli hadis. Maka misalkan Rasulullah SAW biasa makan dengan zaitun misalkan. Ini misalkan saja, Rasul makan dengan zaitun, maka zaitun yang dimakan oleh Rasulullah SAW ini merupakan bagian dari sunnah. Misalkan Rasulullah SAW rambutnya panjang hingga sepundak atau setelinga misalkan, entah setelinga atau sepundak, panjang segitu, maka panjangnya rambut Rasulullah SAW itu merupakan bagian dari sunnah. Sunnah menurut siapa? Sunnah menurut ulama ahli hadis. Sehingga kalau ada orang yang kemudian memanjangkan rambutnya mengikuti teladan Rasulullah SAW, maka apakah dia mengamalkan sunnah? Jawabannya secara definisi ahlul hadis iya, bahwa dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah menurut para ulama ahlul hadis. Tapi apakah dia akan mendapatkan pahala? Tunggu dulu, karena kaitannya itu nanti adalah kaitannya dengan pembahasan para fuqaha dan para usuliyun. Hanya saja ini definisi menurut para ulama ahlul hadis. Kemudian dikatakan waladhi yata'allaqu minha bil hukmi syar'i at-taklifi wal wad'i wal qawl wal fi'l wat taqrir. Adapun yang berkaitan dengan hukum syar'i, hukum syar'i taklifi yaitu hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan juga hukum wad'i yaitu syarat, sah, kemudian rukun, kemudian fasid, rusak dan lain sebagainya, itu disebut dengan hukum wad'iyah. Maka hanya sebatas qaul, fi'il dan takrir. Ucapan Rasul, perbuatan Rasul dan persetujuan Rasul saja. Maka hanya ucapan Rasul, perbuatan Rasul dan persetujuan Rasul saja yang itu dikenai hukum, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Adapun perbuatan Rasul misalkan dengan rambutnya panjang, setelinga atau sepundaknya, maka ini tidak dikenai hukum. Tapi itu sunnah menurut para ulama ahli hadis. Apakah hukumnya wajib? Tidak. Apa hukumnya sunnah? Tidak. Apakah makruh? Tidak. Apa hukumnya haram? Kalau ditanya apa hukumnya, maka yang mendapatkan atau ada hukumnya itu sunnah yang berasal dari ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW saja. Apakah orang yang mengikuti teladan Rasulullah SAW dengan memanjangkan rambutnya, dia akan mendapatkan pahala, yaitu pahala sunnah menurut para fuqaha? Jawabannya iya, tapi bukan karena rambutnya, karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW dia akan mendapatkan pahala. Adapun sebatas zahir, maka dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang terhitung mendapatkan hukum adalah yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW saja. Namun saya kan mengikuti sunnah, kenapa saya tidak mendapatkan pahala? Ya kan hukumnya mubah, pengen dikerjakan, pengen tidak masalah. Kalau dikatakan mengikuti sunnah, iya. Tapi kalau urusan mendapatkan pahala atau tidak, hukumnya apa? Maka itu kaitannya adalah dengan para fuqaha, para usuliyun. Ini hanya pengenalan saja sedikit. Walidzalika iktasara ala hadzal usuliyun wal fuqaha li'anna qasdahum bayanul ahkami. Maka oleh karenanya para usuliyun, para ahli ilmu usul fikih dan para fuqaha mereka membatasi bahwa yang namanya hukum syar'i taklifi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Juga hukum wad'i yaitu syarat, sah, batal dan tidaknya dan lain sebagainya, maka ini hanya terbatas dari atau diambil dari ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW saja. Maka inilah yang akan kemudian diberi hukum wajib, sunnah dan lain sebagainya. Li'anna qasdahum bayanul ahkam, karena
tujuan maksud dari mereka adalah menjelaskan tentang hukum. Baik, ini hanya sekedar pengenalan saja. Amal qismu tsani, adapun macam yang kedua, fasunnatu ghairu sharihah. Ada istilahnya sunnah ghairu sharihah, sunnah batinah ghairu sharihah. Apa itu sunnah batinah ghairu sharihah? Wa hiya ma udhifa ila sahabi mimma la majala lirra'yi fi aw mimma lahu hukmur raf'i wa yashmulu dzalika suwar at-taliyah. Adapun yang disebut dengan sunnah batinah ghairu sharihah adalah apa yang disandarkan kepada sahabat mimma la majala lirra'yi fi, di mana tidak mungkin mereka akan kemudian berpendapat dari ra'yunya sendiri. Misalkan seorang sahabat berbicara tentang masalah ghaib, maka pembicaraan sahabat terkait dengan masalah ghaib ini tidak mungkin berasal dari pendapat pribadinya sendiri, berasal dari akalnya pribadi sendiri, kemudian dia berbicara tentang masalah ghaib, dan apa yang diucapkannya ini disebut dengan sunnah. Bukan dihukumi sebagai ucapan sahabat biasa, tidak, namun ini merupakan bagian dari dalil. Au mimma lahu hukmur raf'i, atau ucapan sahabat yang dihukumi rafa, yaitu yang dihukumi sebagai hadis, sebagai sunnah yang tersambung hingga Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Biasanya nanti kalau kita membaca hadis ada sahabat mengatakan minas sunnah, di antara sunnah adalah demikian. Atau misalkan dia mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, misalkan sahabat yang mengucapkannya, maka apa yang disampaikan oleh sahabat ini disebut dengan sunnah batinah ghairu sharihah. Kenapa? Karena ini dihukumi sebagai hadis yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Wa yashmulu dzalika suwar at-taliyah, dan yang termasuk sunnah batinah ghairu sharihah adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, qaulu sahabi fi ma la majala lirra'yi fi. Yang pertama yang dianggap sebagai sunnah batinah ghairu sharihah adalah ucapan sahabat terhadap sesuatu yang tidak mungkin sahabat itu berbicara dari akalnya, berbicara tentang ganjaran pahala, berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang alam kubur, berbicara tentang padang mahsyar misalkan, maka ini dihukumi sebagai sunnah. Sunnah apa disebutnya? Batinah ghairu sharihah. Kemudian yang kedua, qaulu sahabi alladzi la mukhalifa lahu, ucapan sahabat, pendapat sahabat yang tidak ada yang menyelisihinya. Maka ucapan sahabat, pendapat sahabat, ketetapan sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka ini disebut dengan sunnah. Sunnah batinah ghairu sharihah. Contohnya misalkan di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini disebut dengan sunnah, sunnah batinah ghairu sharihah. Kemudian yang ketiga, yang termasuk sebagai sunnah ghairu sharihah adalah qaulu sahabi fi sababi nuzulil ayat bi sighatin sharihatin, ucapan sahabat terkait dengan sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat. Misalkan turun sebuah ayat, kemudian sahabat mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan ini dan itu, ayat ini turun saat terjadi ini dan itu, maka apa yang dijelaskan oleh sahabat terkait dengan asbabun nuzul ayat, maka ini disebut dengan sunnah, termasuk sunnah dan termasuk dalil, termasuk sunnah yang disebut dengan sunnah batinah ghairu sharihah. Qauluhu fi tafsiri marwihi, ucapan sahabat ketika menafsirkan apa yang diriwayatkannya. Misalkan sahabat membawakan sebuah hadis Rasulullah SAW, kemudian di penghujung hadisnya sahabat ini menafsirkan, menjelaskan tentang apa yang diriwayatkannya, maka ucapan sahabat ini pun dihukumi sebagai sunnah, yang disebut dengan sunnah batinah ghairu sharihah. Kemudian berikutnya, yang termasuk sunnah batinah ghairu sharihah juga adalah manukila anhum min ikhtilafin fi sifatil ibadat, apa yang dinukilkan dari mereka tentang berbagai bentuk tata cara ibadah. Mereka tidak mungkin membuat-buat ibadah, tidak mungkin mereka membuat-buat ibadah. Maka apa yang datang dari mereka dari perkara-perkara ibadah, perbedaan-perbedaan yang datang kepada kita, maka ini dihukumi sebagai sunnah kalau sahih datangnya, disebut sebagai sunnah batinah ghairu sharihah. Misalkan tahiyatnya Ibnu Mas'ud dengan tahiyatnya Abdullah bin Abbas ada sedikit perbedaan, dan semuanya itu perbedaan itu dianggap sebagai sunnah kalau datangnya sahih. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka mengada-ngada, tidak mungkin mereka kemudian membuat-buat sendiri, tidak mungkin. Sehingga apa yang datang dari mereka dari tata cara ibadah dan tidak ada yang menyelisihinya, maka ini merupakan bagian dari sunnah dan disebut sunnah. Maja'ani sahabati fima yusama bil qiraati tafsiriyah, dan apa yang datang dari sahabat yang dinamakan dengan qiraat tafsiriyah.
Misalkan ada beberapa periwayatan Quran, kemudian para sahabat mengatakan ini bacanya begini, beberapa bacaan qiraah Al-Quran, maka itu pun disebut dengan sunnah. Wa ma ja'alhum fi tafsiril Qur'anil Karim ala qauli ba'di ahli ilmi, dan apa yang datang dari mereka ketika menafsirkan ayat. Tafsir mereka terhadap ayat itu pun merupakan bagian dari sunnah menurut sebagian para ulama. Maka gambaran-gambaran ini semua sekalipun datang dari para sahabat, maka itu dihukumi sebagai sunnah. Maka itu merupakan dalil sunnah batinah ghairu sharihah disebutnya. Walihada ala talibil ilmi an yushammiru an sa'idihi lil'tina'i bil waridi an sahabati fi masailil ilmi. Oleh karenanya wajib bagi seorang pembelajar, oleh karenanya wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk membiasakan dirinya, untuk bersemangat, untuk menyisingkan bajunya, lengannya, untuk memperhatikan apa yang datang dari sahabat dalam permasalahan-permasalahan ilmu. Apalagi seorang ahli sunnah, apalagi seorang yang mengaku mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW, maka harus membiasakan dirinya untuk mengetahui apa pendapat para sahabat tentang masalah tersebut. Wa hadzal janibu yaqulu fihi qusurun min jihatin. Namun sayang, di tengah para penuntut ilmu, sisi ini banyak kekurangan yang terjadi di kalangan para thalabatul ilmi. Al-ula, yang pertama, annal ghaliba adamul i'tina'i bi bayani sahih min ad-dha'if min al-adzar. Yang pertama, kurangnya perhatian para penuntut ilmu terkait dengan kesahihan dan kedhaifan adzar yang datang dari mereka para sahabat. Dan ini yang terjadi di kalangan kita juga. Di kalangan Ahlussunnah mulai kurang perhatiannya. Yang penting ada riwayat dari sahabat, sudah dikatakan ada sahabat yang mengatakan demikian. Kurang perhatian kepada sahih dan dhaifnya dari adzar mereka. Kemudian yang kedua, ada mutahriri qauli sahabi fil mas'alah. Kurang memperhatikan, mengkaji apakah benar sahabat ini berbicara tentang masalah ini atau tidak. Kurang perhatian memastikan terkait dengan permasalahan yang sedang dibicarakan oleh para sahabat. Kemudian juga yang ketiga, al-hujumu ala nisbatil qauli ila sahabi qabla tahririn in kana akhirul qaulain law aula. Kemudian yang ketiga di antara kekurangan yang terjadi di kalangan para thalabatul ilmi adalah terlalu berani, terlalu lancang untuk menisbatkan sebuah pendapat kepada sahabat. Qabla tahririn in kana akhirul qaulain law aula. Sebelum menelitinya, memeriksanya terlebih dahulu, apakah ini pendapat sahabat yang terakhir atau jangan-jangan ada pendapat lain dari sahabat tersebut. Nah, itu yang terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Maka kalau kita belajar nanti, maka harus memiliki perhatian kepada asar-asar salaf, kepada asarnya para sahabat, asarnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang kedua, pastikan kesahihannya. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa itu merupakan pendapat terakhir. Jangan sampai nanti pendapatnya sudah dihapus dengan pendapat yang lain. Jangan terburu-buru menisbatkan pendapat kepada salaf sebelum kita mengetahui kesahihannya, sebelum kita mengetahui bahwa ini merupakan pendapat resmi dari seorang salaf tersebut. Karena ini banyak kekurangan yang terjadi di tengah-tengah kalangan para penuntut ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga, ini pembahasannya yang berat sebenarnya. Baik, yang ketiga. Nah, ini sudah mulai keringan tadi. Wa min tamami hadzal asli an ta'lama annahu la yajuzu lana ihdatsu qaulin kharijin an aqwalihim fil mas'alah. Dibangun di atas prinsip yang keempat ini. Poin yang ketiga yaitu di antara penyempurna dari asal prinsip dasar yang keempat ini, an ta'lama, hendaknya kau mengetahui annahu la yajuzu lana ihdatsu qaulin kharijin an aqwalin fil mas'alah, bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk kemudian membuat pendapat yang baru yang keluar dari perselisihan mereka. Kalau para sahabat berselisih menjadi 4 pendapat, maka kita jangan membuat pendapat yang kelima. Kalau imam 4 mazhab sudah mereka berselisih terhadap 4 pendapat, maka kita jangan membuat pendapat yang baru. Cukup pilih saja di antara pendapat-pendapat yang sudah ada di kalangan para salaf, karena kebenaran tidak akan keluar dari mereka. Misalkan para sahabat berselisih 2 pendapat, kita orang belakangan jangan membuat pendapat yang baru. Loh, mereka kan manusia, saya juga manusia. Tidak. Misalkan para sahabat mereka berselisih 5 pendapat, maka jangan membuat pendapat yang baru. Kecuali kalau ulama-ulama setelah mereka, kemudian mereka berselisih, kemudian kita, saya condong kepada pendapat yang lain misalkan, itu lain lagi ceritanya. Hanya saja perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat, ingat, di kalangan sahabat, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian membuat pendapat yang baru, yang berbeda dengan apa yang ada di kalangan para sahabat. Waqad ittafaqat
kalimatuhum rahmatullahi alaihim ala hadzal nahji, karena telah sepakat ucapan mereka terkait dengan hal ini. Ucapan siapa? Para salaf. Ucapan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam 4 yang tadi itu. Mereka bersepakat kalau misalkan para sahabat berselisih menjadi dua perbedaan, maka tidak boleh bagi mereka, apalagi bagi kita, untuk membuat pendapat yang ketiga, pendapat yang baru. Tidak boleh. Harus memilah dan memilih mana kira-kira dari dua pendapat tersebut yang lebih dekat kepada kebenaran. Faman kharaja anhu kharaja an sabilil mu'minin. Siapa yang keluar dari perselisihan mereka kemudian membuat pendapat yang baru, maka sungguh dia telah keluar dari jalannya orang-orang yang beriman. Wa qad sabaqa naqlu kalimatihim fi dzalika qabla qalil. Dan telah kami sebutkan ucapan-ucapan para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang 4 terkait dengan kesepakatan mereka terkait dengan hal ini. Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di kalangan para salaf, di kalangan para sahabat yang dimaksud, maka tidak boleh membuat pendapat yang baru. Qala Abul Mudzaffar As-Sam'ani, Abul Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala mengatakan, inna umirna bil ittiba', kami diperintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa nudibna ilai, dan kami dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah dan apa yang datang dari para sahabat. Wa nuhina 'anil ibtida', dan kami dilarang dari membuat perkara yang baru dalam agama ini. Wa zujirna 'anhu, dan kami ditegur keras, kami diperingatkan untuk menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan yang baru dalam perkara agama ini. Wa syi'aru ahli sunnati ittiba'uhum lis-salafi shalihi, dan di antara syiar, tanda ciri khas ahli sunnah adalah mereka mengikuti jalannya para salafus saleh. Seorang ahli sunnah ciri khasnya adalah mengikuti jejak mereka para salafus saleh, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti akidah mereka, mengikuti keyakinan mereka, mengikuti tata cara ibadah mereka. Dan ini merupakan ciri khasnya ahli sunnah. Dan ahlu sunnah dipersatukan di atas akidah ini. Ahlu sunnah disatukan di atas manhaj ini, sekalipun berbeda mazhabnya. Wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdatsun, dan ciri khas ahlu sunnah adalah menjauhkan diri dari setiap perkara yang diadakan, yang dibuat-buat dalam urusan agama ini. Dan ini merupakan ciri khas karakteristik ahlu sunnati wal jamaah. Sedikit lagi. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man fassaral Qur'ana awil haditsa wa ta'awwalahu ala ghairi tafsiril ma'rufi 'ani sahabati wa tabi'ina fa huwa muftarin 'ala Allah. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'anul Karim, siapa yang menafsirkan hadis Rasulullah SAW, kemudian menafsirkannya kepada tafsir yang tidak dikenal di kalangan para sahabat dan tabi'in, maka dia adalah orang yang muftarin 'ala Allah. Sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, mensyarah hadis sesuai dengan akal pikirannya sendiri, dengan tafsiran yang tidak dikenal di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan para tabi'ut tabi'in, maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dhaif bahwa siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sekalipun benar, dia tetap salah. Sekalipun benar, dia menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran benar, setelah dicocokkan ternyata benar dengan penafsiran para ulama, maka apa yang dilakukan ini terhitung salah dan dia berdosa. Maka orang yang berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, kemudian menafsirkannya dengan tafsir yang tidak dikenal di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan para tabi'in, maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala sekalipun benar. Dan ini pula yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah seorang imam Ahlussunnah, julukannya adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah, julukannya begitu. Di zamannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang tegas di atas kebenaran. Sekalipun banyak dari kalangan para ulama di zamannya yang kemudian melarikan diri, yang kemudian bukan melarikan diri, bukan takut, bukan, namun mereka di antara mereka ada yang khawatir karena waktu itu memang fitnah benar-benar sangat besar sekali keadaannya. Fitnah tentang keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sebagian para ulama mereka dibunuh ketika ditanya, bagaimana menurutmu Al-Quran ini makhluk atau kalamullah? Kalimatnya ringkas, mungkin kalau kita disuruh Al-Quran kalamullah atau makhluk, kalau mengatakan Al-Quran kalamullah tebas lehernya. Sebagian para ulama mereka dibunuh karena mempertahankan keyakinan ini.
Sebagian para ulama mereka mengucilkan diri. Sebagian mereka para ulama mereka kemudian menampakkan seakan-akan setuju dengan apa yang dikatakan, ditekankan oleh rezim pemerintah saat itu. Orang-orang Mu'tazilah berada di sisi pemerintah. Kemudian mereka menguji para ulama agar mereka semua mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga banyak para ulama yang dibunuh saat itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal salah satunya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal diuji, bagaimana menurutmu kalam Al-Quran Karim? Kemudian Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluqin. Akhirnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal dipecut, dipenjara dan lain sebagainya. Sampai pernah di zamannya Khalifah Al-Wathir, Al-Imam Ahmad bin Hanbal kemudian dipertemukan dengan ulamanya Mu'tazilah yang bernama Ibnu Abi Duad. Kemudian dihadapkan. Kemudian Ibnu Abi Duad kemudian bertanya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran kalamullah atau makhluk? Kelihatan sepele, ucapan Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Tapi ini merupakan keyakinan yang besar di kalangan Ahlussunnah. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wah ini tidak adil, harusnya aku yang bertanya. Baik, silakan bertanya, kata Mu'tazilah ini. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal bertanya balik, Al-Quran kalamullah atau makhluk? Kemudian Mu'tazilah ini mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian lihat bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal kemudian berdebat. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apakah keyakinanmu ini diketahui oleh Rasulullah SAW? Kemudian dia mengatakan tidak. Apakah keyakinanmu ini diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Jawabannya tidak. Kemudian ditanya, bagaimana bisa engkau mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka? Akhirnya terdiam. Lah iya ya, bagaimana? Kok bisa Rasul tidak tahu, Khulafaur Rasyidin tidak tahu, kemudian saya tahu? Kan aneh. Akhirnya dia kemudian mengatakan lagi, coba ulangi lagi, beri aku kesempatan sekali lagi. Baik, aku akan bertanya lagi. Al-Quran kalamullah atau makhluk? Sekarang jawabannya beda. Kalau tadi mengatakan iya, makhluk. Kalau sekarang, apakah mereka mengatakan atau tidak? Awal mengatakan tidak tahu. Kemudian pertanyaan kedua ini, apakah Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin mengetahui bahwa Al-Quran itu makhluk? Kemudian Mu'tazilah ini mengatakan, ya tahu. Kalau tadi pertama jawabannya tidak tahu. Kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan bagaimana bisa Rasul dan para sahabatnya tidak tahu, kemudian kau sendiri yang tahu, kan aneh. Kemudian yang kedua ini mengatakan, iya mereka tahu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Rasul dan para sahabatnya mendakwahkan keyakinannya ini Al-Quran itu makhluk? Dia mengatakan tidak. Karena kalau mengatakan iya harus dibuktikan, mana dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak akan ada. Kemudian Mu'tazilah ini pun mengatakan tidak. Tidak, keyakinan ini tidak didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tapi mereka tahu. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apakah tidak cukup dengan apa yang mereka lakukan? Kalau seandainya mereka tahu Al-Quran itu makhluk, kemudian mereka tidak mendakwahkan keyakinannya itu, kenapa aku malah mendakwahkan kepada manusia? Akhirnya dia pun terdiam. Al-Wasith kemudian memukul kepalanya, iya ya, benar juga apa yang dikatakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya bertaubat. Iya, itu tolak ukurnya Al-Quran, Sunnah dengan keyakinannya, dengan pemahamannya para sahabat. Dan inilah yang disebut dengan ilmu, dan inilah yang disebut dengan dalil. Sehingga Ahlussunnah harus kemudian membangun keyakinannya di atas Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para salafus saleh. Maka orang yang berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, membangun keyakinannya di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mulhidun fi ayatillah, dan sungguh dia telah ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Muharrifun lil kalimi an mawadhihi, dia telah menyelewengkan makna ayat itu dari tempat-tempatnya. Wa hadza fathun li babiz zanadiqah wal ilhad wa huwa ma'lumul butlani bil iddirar min dinil Islam. Dan ini kalau seorang berbicara tentang ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bukan dengan penafsiran para sahabat, dengan penafsirannya masing-masing, maka ini dapat membuka pintu zindik, kemunafikan, dan dapat membuka pintu kekafiran nantinya. Dan ini telah diketahui akan bahayanya bagi agama Islam. Sehingga seorang yang dia kemudian menafsirkan Al-Quran dari akalnya sendiri, menjelaskan tentang sunnah Rasulullah SAW dari akalnya sendiri, yang tidak dikenal dari kalangan para sahabat, maka sungguh dia telah berdusta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Sebelum kita tutup dan akhiri, barangkali ada 1-2 pertanyaan, maka dipersilakan.